Oke, terima kasih. Selamat datang di video tutorial Simaju aplikasi keuangan akuntansi online. Oke, pertama-tama kita akan sajikan terlebih dahulu studi kasusnya. Di sini sudah saya siapkan. Nah, ada PT Anugrah. PT Anugrah ini sebagai jasa konstruksi dan desain interior. Ada setoran modal, kemudian ada inventaris kantor, kemudian ada pembelian motor, bayar sewa kantor per bulan, kemudian ada isi saldo kas, kontrak pekerjaan dengan klien, dan ini untuk transaksi dalam 1 bulan ini, 1 bulan ya, di bulan Januari 2023. Oke, nah ketika membuka aplikasi ini akan disajikan untuk layar dashboardnya seperti ini ya. Sedangkan kalau misalkan untuk pemesanan, kita bisa buka di simaju.id. Ada kenapa menggunakan Simaju untuk keberlangsungan bisnisnya, lalu aplikasi pembukuan yang lengkap dan mudah ya, karena bisa diakses melalui laptop ataupun melalui handphone, karena dia menggunakan jaringan internet sehingga tidak perlu dilakukan instalasi. Dan di sini pun juga ada terkait dengan permasalahan seputar pembukuan. Bahkan orang yang tidak mengerti tentang pembukuan ataupun akuntansi bisa dibimbing ataupun diarahkan dengan cara mudah melalui Simaju. Lalu kemudian di sini sistemnya adalah cloud system, web based, tanpa install, bisa custom dan multi user, user permission, dan easy simple to use. Kelebihan-kelebihan yang ada di Simaju ini bisa diakses di kita bisa lihat di ini ya, di Simaju ID. Nah, lalu kemudian fitur-fiturnya ya sangat lengkap. Banyak fitur-fitur yang disajikan dari ini tergantung menyesuaikan kebutuhannya. Lalu kemudian di sini tampilannya dan berlangganan seperti ini. Oke, kita kembali ke app simaju.id. Nanti di sini ada tampil login, menu login. Nah, teman-teman yang sudah berlangganan akan diberikan menu username dan passwordnya. Sebagai contoh ya. Nah, ini salah satu contoh untuk perusahaan jasa. Tinggal diklik saja nama perusahaannya ya. Perusahaan jasa. Karena ini perusahaan jasa, pertama kali yang kita lakukan adalah pilih menu customize. Kita klik. Nah, di sini kita lakukan checklist ataupun aktivasi terkait dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi Simaju. Contohnya yang populer ini yang sering kali ya kita bisa gunakan. Bank cash account ini untuk transaksi bank dan kas. Receipt payment ya, penerimaan pembayaran. Inter account transfer ini juga untuk pindah antar buku ya, antar rekening. Customer ya kita bisa gunakan. Sales invoice untuk membuat faktur penjualan. Kemudian supplier ini dengan pihak vendor. Kita juga bisa aktifasikan juga purchase invoice untuk faktur pembelian. Kemudian di sini ada project ya. Inventory item kalau misalkan ada persediaan, ada stok barang. Karena ini perusahaan jasa jadi ya tidak diaktifkan. Terkait kalau misalkan ada perusahaan retail, contoh misalkan supermarket atau toko kelontong, nah ini bisa kita aktifkan ya. Employee ini untuk karyawan bisa diaktifkan, bisa enggak, kita lewatkan saja. Fixed asset ini untuk aset tetap. Depresiasi aset pun juga bisa ya kita aktifkan. Capital account ini terkait dengan setoran modal, akun modal. Special account ini terkait dengan akun-akun ya yang spesial ya, bisa diaktifkan bisa enggak. Fitur Simaju lalu dipilih update. Maka di sebelah kiri ini fitur yang sudah diaktifkan di checklist muncul di sini ya. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita lakukan buat chart of account ya. Kode akunnya simple aja, sederhana ya. Kita bantu di sini setting ya, di pengaturan. Oh ya, sebelumnya ini bahasa ini di paling bawah. Di paling bawah ini ada menu bahasa.
jadi bisa ditambah, pilih tambah. Sini dia akan menyajikan berbagai macam bahasa. Nah, untuk bahasa Indonesia ada sebelah di kanan ini ya, contoh ya untuk bahasa Indonesia, maka di sini akan faktor penjualan, pemasok ya, semuanya jadi bahasa Indonesia. Oke, saya kembali ke English ya. Oke, untuk langkah awal itu adalah setting, pengaturan. Nah, di setting ini ada fitur-fitur yang sudah disediakan. Langkah pertama yaitu kita masukkan ke chart of account. Sederhana aja, ikuti saja intinya, jadi nggak perlu terlalu. Dan ini kelebihannya, untuk membuat chart of account tidak perlu kita harus ada kode akun ya. Jadi cukup hanya menampilkan nama-namanya saja. Contoh misalkan ini ada di sebelah kiri ini, yaitu adalah laporan keuangan atau neraca, aktiva, ada aset lancar dan aset tetap, dan kewajiban ya, liabilities, lalu modal. Cara pertama yaitu kita bikin grup ya, terlebih dahulu bikin grup. Di aset lancar ini misalkan kita bikin kas dan bank, grupnya masuk ke dalam bagian dari aset lancar. Oke, kita buat create. Nah, dia akan muncul kas dan bank. Lalu kemudian pada umumnya ya, kalau di laporan keuangan ini ada kas bank, ada piutang, ada persediaan ya. Jadi kita bikin satu lagi grupnya, yaitu adalah piutang ya. Piutang. Oke, piutang, grupnya dimasuk aset lancar. Kalau misalkan mau langsung menambah yang lain, bisa create and add another ya, pilih saja ini, klik. Nah, dia akan bikin lagi kewajiban lancar atau jangka pendek ya. Ini ada di liabilitas, pilih, lalu bikin lagi kewajiban jangka panjang. Oke, grupnya pilih di liabilitas. Oke ya, cukup mudah ya cara untuk membuat atau men-setting chart of account-nya. Di sini sudah ada muncul grup-grupnya, kas bank, piutang. Oke. Nah, di aset tetap juga kita bikin ya, aset tetap, yaitu sini masuk ke aset tetap. Ini untuk kita men-setup ini aset tetap ya. Ada inventaris, ada kendaraan, kemudian create another, dan biasanya di aset tetap ini berganti dengan akumulasi ya. Akumulasi penyusutan. Oke. Masuk ke grupnya aset tetap. Oke. Ya. Nah, yang lebih mudah lagi, misalkan itu untuk merapikan posisinya. Nah, caranya di sini ada tanda panah atas bawah. Kita klik aja. Dalam sini dia akan muncul. Nah, ini karena diakumulasi biasanya di bawah, kita pindahkan ke atas. Nah, atau bawa ke atas gitu ya, bawa ke atas bisa. Kalau sudah, kita akan diupdate. Kemudian di sebelah kanan ini ada, yaitu adalah akun untuk laba rugi. Akun untuk laba rugi. Nah, sini ada pendapatan biaya. Oke. Misalkan ini biayanya bisa dibikin biaya usaha ya, bisa diedit biaya usaha. Oke. Bisa dibikin juga nih grupnya, pendapatan usaha. Nah, tipenya ini ada 3, ada tipe pendapatan, pengeluaran, dan subgroup of, bagian dari itu, subgroup. Nah, ini karena ini bagian dari pendapatan, maka kita pilih subgroup of dari pendapatan. Oke, terus kita bikin tambah lagi ya, saya biaya SDM. Nah, biaya SDM ini kita pilih subgroup of dari biaya usaha ya. Oke, terus tambah lagi, bikin baru biaya marketing ya. Marketing, bikin subgroup of
biaya usaha. Terus biaya administrasi dan umum. Oke, pilih subgroup of dari biaya usaha ya. Oke. Ada lagi mungkin biaya non usaha. Nah, karena ini kita bikin terpisah, maka masuk tipenya expense group ya, bagian dari pengeluaran. Oke, bikin, lalu bikin lagi pendapatan non usaha. Nah, pendapatan non usaha ini yang ada di luar dari usaha, misalkan yang di rekening bank itu ada bunga ya, ada bagi hasil. Nah, itu bisa masuk ke dalam pendapatan usaha ya, income group. Oke, klik. Nah, di sini dia akan tampil seperti itu. Kemudian di sini ada tiga pilihan. Tadi grupnya ini yang huruf yang ditebal, nanti akun-akunnya yang tidak ada penebalannya. Lalu kemudian ada new total. New total ini untuk melakukan penjumlahan. Nah, biasa di laba rugi itu kan ada komposisi jumlahnya, misalkan laba kotor, ada laba operasional ya, laba bersih sebelum pajak. Nah, ini kita bikin new totalnya untuk perusahaan jasa, laba operasional. Laba operasional ini dari pendapatan dikurangi biaya usaha. Biaya usaha, oke. Lalu bikin lagi laba sebelum pajak. Oke. Nah ini masih belum rapi. Nah, kita coba atur ya posisinya. Sangat simpel dan sangat mudah sekali, tinggal diklik aja panah atas bawahnya. Nah, ini susunan yang pertama itu pendapatan, saya taruh di atas. Kemudian biaya usaha ya. Nah, jadi pendapatan dikurangi biaya usaha, hasilnya laba operasional kan gitu ya. Kemudian ada laba non usaha, pendapatan non usaha, biaya non usaha, jumlahnya adalah laba sebelum pajak. Oke. Kalau sudah sesuai, di update. Nah, dia sudah langsung menyesuaikan posisinya. Oke. Nah, ini satu lagi kita bikin grup biaya itu pajak penghasilan. Nah, kita sebagai warga yang taat dengan pajak, kita harus sajikan dan siapkan untuk pajaknya. Pajak penghasilan itu kita pilih ya, pindahkan ke di sini, karena sebelum pajak kita keluarkan pajak. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita bikin, nah ini sudah ada akun-akunnya, kita bisa rubah ya, kita ganti, tinggal di edit saja. Edit, misalkan penjualan usaha. Usaha masuk ke, nah ini masuk ke dalam grupnya pendapatan usaha ya, pendapatan usaha. Ini langsung update. Oke. Nah, ini pendapatan bunga ini masuk ke pendapatan non usaha ya. Nah, ini bunga ya, misalkan ada bunga pinjaman, bunga ini artinya pendapatan yang diterima oleh perusahaan tapi bukan hasil dari usaha. Usaha masuk ke update ya, pilih update.
marketing. Nah, kemudian ada biaya apalagi sini. Kalau nggak ada yang ini, tinggal ini kan yang sering muncul, sehingga tinggal kita atur aja posisinya ya, masuk ke dalam grup-grupnya ini. Biaya sewa ini karena ada ya, biaya sewa masuk ke biaya administrasi dan umum. Kemudian biaya jasa akuntansi, jasa konsultan ya, jasa konsultan. Jadi ini bisa umum, biaya masuk ke administrasi dan umum aja. Oke. Sumbangan ya, mungkin kalau ada biaya sumbangan bisa masukin aja untuk charity-nya. Biaya listrik, biaya administrasi dan umum. Oke ya, ini untuk setting cowoknya di awal. Ini hanya di awal aja, nanti selanjutnya udah bisa untuk melakukan transaksi ya. Biaya perbaikan pemeliharaan ya, ini untuk servis ya, atau biaya servis aja ya, servis dan maintenance ya. Mungkin bahasa yang sering kali kita dengar. Masuk ke administrasi dan umum. Kemudian biaya jasa notaris nggak perlu ya, karena udah masuk ke dalam konsultan aja, jadi biar nggak terlalu banyak akun juga yang digunakan. Kendaraan bermotor ini kita masukin, ganti jadi biaya BBM ya, BBM. Nah, BBM masuk ke oke, masuk ke sini administrasi dan umum ya. Oke, kemudian ya. Nah, ini pun juga di dalam grup biaya usaha ya, kita klik aja panahnya, bisa diganti ya posisinya. Misalkan yang pertama marketing, kedua SDM ya, terus administrasi dan umum. Nah, ini akun-akun ini karena belum masuk di grup, dia masih muncul ya. Nanti kita edit ya. Nah, ini percetakan dan alat tulis kantor masuk ke administrasi dan umum ya. Kemudian ada telepon ya. Ini biaya telepon. Oke, biaya internet dan telepon ya. Administrasi dan umum. Oke. Ini bisa dikerjakan by handphone juga bisa ya, pakai handphone. Peralatan komputer ini nggak usah ya, delete aja. Oke. SDM ya, ini udah, tinggal SDM nya belum. Ya, gaji ya, gaji SDM. Oke, lagi yang belum, mungkin biaya komisi ya, biaya komisi marketing, masuk ke marketing. Oke, ini PPH final untuk pajak penghasilan. Nah, ini jangan lupa ya, pajak penghasilan, nanti orang pajaknya nah itu pajak penghasilan, masuk ke dalam grup pajak penghasilan. Oke. Nah, oke, kalau sudah ini untuk posisi laba rugi dan neraca. Nah, untuk neraca kita masuk ke pilih setting ya. Setting di sini pilih kontrol akun atau akun kontrol ya, kontrol akun. Sini ada beberapa fitur yang sudah disajikan. Kita pilih salah satu dulu ya, dari bank and cash count. Nah, ini kita bikin new ya, pilih bikin baru.
akun baru. Ini akun terkait dengan kas dan bank. Jadi kita bikin saja akun kas ya, kas di tangan, kas kecil atau kas kecil ya, kas kecil. Ya. Nah, karena kita udah bikin tadi sebelumnya kas dan bank, maka pilih kas dan bank. Oke, ini kamu bikin lagi, create ada add another, terus bank BCA atau bank BCA, bank BCA, pilih kas dan bank ya. Oke, kita udah dua rekening, kemudian balik pilih kontrol akun, lalu pilih ada capital account. Ini modal ya, jadi bikin akun modal, namanya modal di store. Di store masuk ke akun equity ya. Nah, modal store di equity. Oke. Nah, lalu balik lagi ke pilih kontrol akun. Nah, ini udah aktif. Kita aktifkan lagi, bikin akun untuk customer. Customer ini yaitu adalah pelanggan kita ataupun pembeli kita ya. Ini adalah potensi pendapatan untuk perusahaan. Oke, kita pilih customer. Nah, customer ini akunnya yaitu piutang usaha. Nah, ini untuk penagihan ya. Nah, grupnya karena udah dibuat, masuk ke, tulis saja di sini piutang ya, piutang. Oke, sudah selesai. Nah, ini customer piutang. Kemudian ada lagi di supplier. Supplier ini adalah vendor. Jadi kita buat utang usaha ya, utang usaha. Pilih di grupnya kewajiban lancar ya, kewajiban lancar. Oke. Bisa bikin lagi, misalkan untuk yang jangka panjang utang bank ya. Kalau misalkan ada pinjaman bank ya, utang bank, kita pilih kewajiban jangka panjang, terus bikin lagi hutang pembiayaan atau multi finance ya, multi finance. Ini leasing ya, hutang jangka panjang. Oke, leasing kendaraan, leasing motor, kendaraan ya, jangka waktu bisa 1 tahun, 2-3 tahun. Oke, customer, supplier sudah. Kemudian ada fixed asset, ini untuk aset tetap. Aset tetapnya biasanya kan ada tanah, bangunan ya, inventaris. Misalkan kita bikin kendaraan ya, kendaraan. Masuk ke nilai perolehan ya, karena tadi udah bikin ya, udah dibuat grupnya nilai perolehan. Kemudian create ya, mau tambah lagi kendaraan inventaris ya, nilai perolehan ya. Sementara ini 2 aja kita buat ya. Oke, kemudian balik lagi ke kontrol account, lalu pilih depresiasinya, akumulasi penyusutan ya. Nah, ini pilih baru, terus akumulasi kendaraan ini masuk ke grup akumulasi penyusutan. Karena kita bikin 2, maka di akumulasi penyusutan itu juga bikin 2 ya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, untuk spesial akun ini contoh, misalkan kita bikin piutang karyawan, contohnya ya, piutang karyawan. Nah, ini masuk ke piutang ya, piutang karyawan.
Nah, kita pilih spesial karena ini yang di luar dari usaha, yang non usaha. Ada karyawan mau kasbon ya. Oke, create. Sudah. Nah, untuk kontrol akun sudah aktif. Kemudian pilih setting, kita lihat di chart akunnya ya. Nah, ini sudah dibentuk ya dengan akun-akun yang sesuai dengan kontrol akunnya. Kalau misalkan kita mau rubah posisinya, mau di naik turunin, tinggal dipilih panahnya ini dinaikin ke atas ya. Urutannya ya, yang biar lebih eye catching aja gitu. Nah, ini kas kecil taruh di atas ya, yang pada umumnya ya. Piutang usaha ya, kita utamakan yang usaha dulu, karyawan di bawah. Kendaraan, terus ini juga pengusutan kendaraan. Jadi simple, hanya tinggal digeser-geser aja ya. Tidak ada angka-angka ataupun kode akun yang sangat membingungkan ya, membingungkan bagi pelaku ataupun pegiat ekonomi akuntansi sih mungkin mereka udah biasa, tapi kalau yang tidak familiar dengan akuntansi sangat bingung ya. Nah, ini kewajiban jangka panjang, liabilitasnya kita pindahkan ke bawah ya. Oke. Nah, ini ada utang pajak, kita masukin aja, masuk ke jangka lancar ya. Pajak kewajiban lancar sudah, modal store dan saldo laba. Nah, sementara untuk chart akunnya sudah jadi. Oke, kita masuk ke summary, pilih summary. Nah, summary ini untuk memperlihatkan tampilannya, dashboardnya ya. Dashboard yang kita sajikan dari Simaju seperti ini.